Kabar bahwa Lesti melaporkan dan mencabut kembali laporannya terhadap Bilar beberapa pekan terakhir tentu saja membuat masyarakat antusias untuk mengikuti perkembangan beritanya. Pro dan kontra pun akhirnya menyeruak ke permukaan publik manakala Lesti mencabut laporan yang ditujukan kepada Bilar. Dan salah satu yang kontra dengan keputusan Lesti adalah Sunan Kalijaga dan Hotman Paris Hutapea. Dua praktisi hukum yang berpengalaman untuk mengurusi kasus KDRT sangat menyayangkan sikap Lesti yang mencabut laporan dan juga memaafkan suaminya Rizky Bilar. Lantas, bagaimanakah Sunan Kalijaga dan Hotman Paris Hutapea mengungkapkan kekecewaannya? Kekecewaan yang diperlihatkan oleh Sunan dan Hotman Paris nampaknya juga hadir dari Dewi Persik yang dengan tegas tidak mau mendapatkan KDRT layaknya Lesti dalam kehidupan rumah tangganya. Meski begitu, hal berbeda pun rupanya hadir dari kakak Bilar yang dengan tegas menyatakan jika rumah tangga adiknya kini baik-baik saja. Lantas, bagaimanakah sikap DP akan hal tersebut? Dan seperti apa pula rumah tangga Bilar dan Lesti dari sudut pandang Bobby saat ini? Di lain sisi, berbagai bentuk kekecewaan pun juga nampak tak hanya hadir dari para praktisi hukum dan rekan selebriti saja. Baru-baru ini pun juga viral seorang wanita yang bernama Nana Bawel yang mengaku geram dengan tindakan ibu baby L ini. Lantas, seperti apakah video Nana Bawel yang viral di jagat dunia maya? Dan seperti apa pula sesungguhnya inti pesan dari Nana Bawel atas videonya yang viral di media sosial? Dan benarkah hal itu sebagai sebuah tanda sayang dirinya kepada Lesti Kejora? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, biduk rumah tangga Lesti Kejora dengan Rizky Bilar memang telah berakhir rujuk pasca pencabutan laporan dan kesepakatan damai yang telah disetujui keduanya. Meski sudah beberapa hari berselang, nyatanya kekecewaan akan hal ini pun masih saja nampak dari berbagai pihak, terutama praktisi hukum Sunan Kalijaga. Kerap menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Sunan Kalijaga pun merasa tindakan yang dilakukan Lesti kurang tepat untuk dilakukan ibu satu orang anak ini. Hal ini menurutnya dapat memicu kejadian tersebut terulang kembali jika Lesti seakan menormalisasikan hal tersebut. Saya jujur menyayangkan secepat itu ya laporannya juga dicabut. Harusnya seseorang itu mendapatkan dulu pembelajaran atau sanksi dari apa yang sudah dia perbuat. Setelah sadar, minta maaf, baru kita bicara terkait dengan restorasi justice. Jadi buat saya kemarin saya sangat juga ikut menyayangkan. Ya namanya seseorang sudah mendapatkan kekerasan, sudah menjadi korban, dan sudah melangkah dari rumah untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya segala sesuatu sudah ditimbang, ya kan? Kalau memang Lesti awalnya tidak mau sampai ke kepolisian kan mungkin bisa diselesaikan oleh kekeluargaan antara kedua belah pihak sama mertua. Tapi karena dia sudah melangkah ke kepolisian atau pihaknya Lesti sudah melangkah ke kepolisian, artinya ya itu sudah harus ada efek jerah. Memang kebanyakan pelaku-pelaku KDRT itu
Dari beberapa kasus yang saya tangani, baik itu kasus korbannya selebriti, baik itu kasusnya korbannya orang biasa, itu berulang. Ya, kebanyakan yang saya tangani 90% lebih itu berulang. Makanya harus ada efek jera. Harus ada efek jera. Dan kebanyakan memang kebetulan yang saya tangani korban-korbannya itu perempuan. Itu berulang. Pasti berulang. Sehingga saya rasa sangat-sangat perlu diberikan efek jera kepada si pelaku-pelaku. Karena kalau semudah itu dimaafkan, semudah itu diselesaikan, didamaikan, kita tinggal tunggu waktu aja. Saya tidak ingin mendahului, karena ini berdasarkan dari kasus-kasus yang saya tangani, itu semua berulang. Dari kasus-kasus yang saya tangani, itu semua berulang. Ya, kekecewaan yang nampak dari Sunan Kalijaga memang sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh praktisi hukum yang juga pengacara Hotman Paris Hutapea. Sempat diminta oleh warganet untuk membantu rumah tangga Lesti saat Bilar belum mendapatkan kata maaf dari Lesti. Kini Hotman pun juga mengungkapkan kekecewaan yang sama dengan rekannya sesama pengacara Sunan Kalijaga. Lantas seperti apakah kekecewaan Hotman akan sikap yang diambil Lesti? Dan benarkah pula kekecewaan ini juga mengisyaratkan jika keduanya menebak jika hal yang sama akan kembali terulang dalam rumah tangga mereka nantinya? Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, insya Allah. Allah itu kan maha membulak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Keputusan ini tuh, alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri. Saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ke depannya. Saya kurang simpatik terhadap kasus itu karena seluruh rakyat Indonesia sudah sempat mendukung itu wanita karena adalah simbol perjuangan dari wanita untuk melawan KDRT. Ya, tapi ternyata pada saat rakyat benar-benar mendukung dia, ya. Pada saat rakyat mendukung dia, malah dia tiba-tiba mencabut gitu loh. Siapa bilang ada oknum mendamaikan? Saya tahu dari sumber yang saya dipercaya, sebelum si Lesti sebelum dia berangkat umroh, si Bilar sudah ke rumah sakit, dengan kepintarannya sudah berhasil meyakinkan, sehingga mereka sudah sepakat mau damai. Cuma dia harus berangkat umroh, makanya saya agak kecewa sama Lesti. Ya, kenapa selama dia umroh semua orang memberikan dukungan sama dia, prihatin. Tapi ternyata baru aja landing langsung dari bandara langsung ke berat itu. Jadi memang benar. Jadi bukan oknum itu yang mendamaikan. Di sisi lain, selain Sunan Kalijaga dan Hotman Paris Hutapea, hal yang sama pun juga diungkapkan oleh Dewi Persik. Seperti apakah ungkapan kekecewaan DP? Dan benarkah hal berbeda pun justru datang dari Bobby kakak Bilar?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, kekecewaan akan sikap Lesti yang hadir dari kedua praktisi hukum Sunan Kalijaga dan Hotman Paris Hutapea tentu sah saja jika diungkapkan. Apalagi dengan pengalaman keduanya selama bertahun-tahun tentu bisa dibilang bukan hanya asal bicara. Selain itu pula, hal yang sama pun juga disuarakan oleh Dewi Persik yang sebelumnya sempat terkena hujatan beberapa fans Lesti dan Bilar. Dengan tegas, DP pun kembali menyerukan suaranya jika tidak ingin mendapatkan hal serupa seperti Lesti dalam kehidupan rumah tangganya. Namun kali ini DP mengungkapkan dengan dalih pernah mendapatkan aksi serupa, namun ia lebih berani dari Lesti dan berani untuk bercerai. Kalau Lesti sendiri memaafkan? Memaafkan Bang, alhamdulillah memaafkan. Belum pernah ada Kan nggak ada pisah, jadi doain aja nggak ada rujuk-rujuk. Ya kan sekarang sudah ada abrakadabra. Sudah ada abrakadabra yang katanya tenggorokannya kegeser udah bagus. Alhamdulillah ya. Saya itu dari awal berbicara tentang KDRT-nya, bukan berbicara tentang hubungan rumah tangganya. Dalam arti ranah publik itu adalah KDRT-nya. Jangan sampai, saya pun pernah mengalami KDRT, Mbak. Saya pernah mengalami KDRT. Bedanya ketika itu saya tidak lapor polisi. Makanya ketika Dede itu lapor polisi saya merasa senang. Oh, seberani itu ya Dede ya. Karena jujur, saya pernah mengalami KDRT, tapi bedanya saya tidak berani. Tapi saya berani bercerai. Di lain sisi, di antara banyaknya gelombang kekecewaan yang datang, nyatanya dukungan pun hadir dari keluarga besar Bilar, terutama dari kakak kandungnya Bobby Rahman. Bobby yang ditemui kemarin juga mengungkapkan, jika terlepas dengan banyaknya kekecewaan, nyatanya rumah tangga adiknya kini pun juga berangsur-angsur membaik dan bisa dikatakan sudah kembali harmonis seperti sedia kala. Dan seperti inilah Bobby yang mengungkapkan kondisi rumah tangga adiknya pasca usainya permasalahan KDRT yang menimpa keluarga kecilnya. Mereka lagi apa nih? Lagi mendekatkan diri lah sama yang di atas lah. Di Udah pondok ini. Hah? Udah satu rumah. Udah satu rumah. Kalau kondisi Baby L sendiri tuh tinggal serumah juga Pak ya sama bapaknya? Saya kurang tahu karena untuk saat ini saya belum ketemu mereka, jadi saya nggak bisa komentar apa-apa. Keluarga ya kita senang, semuanya senang kan mereka udah baikan, jadi alhamdulillah kan. Jadi mereka untuk saat ini lagi mendekatkan diri lah. Kayak mondok gitu kan, kayak pesantren gitu. Alhamdulillah kita udah tenang, udah aman lah, alhamdulillah. Doa saya, harapan saya semoga dengan kejadian ini mereka menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, baru-baru ini viral video seorang wanita dengan seruannya yang mengaku kecewa akan sikap Lesti Kejora. Seperti apakah komentar Nana Bawel akan hal tersebut? Dan benarkah pula ia pun tidak takut jika menjadi objek kemarahan fans Lesti seperti pedangdut Dewi Persik sebelumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Maraknya kekecewaan akan sikap Lesti yang mencabut laporan dan memaafkan suaminya tidak hanya berdatangan dari praktisi hukum dan rekan selebriti saja. Baru-baru ini, seorang wanita bernama Nana Bawel viral dan menjadi objek perbincangan di kalangan warganet.
datang dan meluapkan kekecewaannya yang mendalam akan sikap Lesti. Nyatanya, Nana mengaku sempat mendapatkan perundungan dari beberapa fans Lesti dan Bilar melalui sosial medianya. Kagak usah pakai nangis, kagak usah pakai nangis. Lah, orang udah bikin laporan, lu cabut lagi. Bikin laporan, dicabut. Udah bikin visum, segala ke rumah sakit, segala rupa, dicabut. Lu kira lu memang singkong? Emang bocah samber gledek, emang les. Emang bocah samber gledek, emang les. TikTok gue itu TikTok cuman buat TikTok-TikTokan aja, nggak ada gue ntar biar viral gimana, enggak, tapi malah viral kan qadarullah. Lu ikut antri, ikut lomba nyanyi di KDI di mana pasti kan lu ikut nyanyi. Kalau emang belum jalannya dari Allah, lu nggak bakal dipanggil sama TV, lu nggak bakal masuk TV, ya kan? Kayak gitu. Jadi yang gue diserang tuh banyak sih, gue diserang kena mental ini. Sekarang ngapain gue nggak kena mental, jujur. Gue udah biasa dibilang lu ngapa sih kalau ngomong nggak bisa apa, lu ngomong pelan dikit. Ya gimana, gue kalau ngomong pelan dikit ya bukan gue gitu, ya kan? Ya gue emang begini, tapi gue nggak benci sama dia. Ya, perundungan yang datang kepada Nana rupanya tidak hadir di jagat dunia maya. Saat bertandang ke salah satu televisi swasta kemarin, Nana pun mengaku sempat terlibat aksi saling tegang dengan beberapa fans Lesti dan Bilar. Namun menurutnya hal tersebut bukanlah masalah, karena seharusnya sikap yang diperlihatkan oleh seorang fans adalah seperti dirinya, yang meski kecewa tapi tetap tidak meninggalkan idolanya. Yang diributin apa, ya kan? Gue namanya gue dipanggil TV, masa gue disuruh datang ke rumah orang gue nolak, ya kan nggak sopan. Gue datang lah ke sono, ya kan? Lu tahu, lu mau kemari aja gue nada gue udah tinggi, ya kan? Tapi kan gue nggak marah sama lu, ya kan? Gue sayang sama lu. Nah nyampe sono ceritanya gue disuruh temuin Lesti, ketemu Lestinya datang nih ceritanya. Nah gue di situ dituntut tuh, ceritanya gue kaget. Wah, ngapain lu ngikutin gue kesini gitu, ngapain lu ada di sini gitu, lu bukan udah bayan sama laki lu, cuman intonasi nada gue tuh tinggi. Nah dari situ mungkin mereka jadi jatuhnya ngecap gue tuh ngebully, ngehujat, padahal di situ gue nggak ada kata-kata gue ngehujat sama ngebully dia. Justru gue tuh wujud kecewa, kecewa ya gimana sih sekarang, siapa sih yang nggak kecewa? Bukan cuman gue doang yang kecewa, ya kan? Bukan cuman gue doang yang kecewa. Cuman masa salah sih kita kecewa sama fans kita, ya kan? Kalau lu emang sayang sama idola lu bakal marah sama idola lu, tapi lu nggak ninggalin dia. Ya tapi ya namanya pro dan kontra pasti ada aja ya. Nggak usah di dunia entertain, di dunia nyatanya pun kita pasti punya pro dan kontra. Ada orang yang seneng sama kita, ada yang kagak, ya kan? Nah kalau emang mereka ngecap gue ngebully, ngehujat, ya mohon maaf. Nggak ada niatan gue ngehujat, ngebully, nggak ada, demi Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.